atau lebih? Sampai sekarang masih dia masih 2. Masih 2 aja. Posisi pelatihnya pelatih fisik atau apa bang yang abang tahu? Ada ke fisik dan inilah. Bang Arya, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih akhirnya bisa John mendapatkan John Herman itu? Ceritanya seperti apa sih? Yang pasti kan itu kita kan selalu punya dirtek Alex Dues. Jadi dirtek kita itu yang memang ditugaskan untuk mencari mana pelatih yang cocok untuk kita. Dari proses itu ada 5 nama. Kemudian proses berikutnya dia mulai cek-cek ya. Dari sana proses ada 2 yang akhirnya diajak wawancara oleh exco yang 2 orang ditugaskan untuk itu. Dari situ dibawalah hasilnya ke rapat exco kemarin kita diskusi, dapat masukan semua, dan seperti disampaikan juga oleh Pak Marji ya, bahwa ini dipilih karena dia punya pengalaman di timnas, jadi diambil dia. Di prosesnya seperti itu. Dan nanti pun waktu untuk asisten pelatih pasti kita juga pasti ada dari Dirtek yang akan mengusulkan, karena serahkanlah pada ahli-ahlinya kan gitu. Dirtek yang nanti dia yang usulkan juga nama-nama, nanti John akan pilih. Kalau untuk asisten pelatih lokal, Itu dia. udah berapa nama yang dimasukin ke PSSI? Masih ini ya, masih belum. Tapi mayoritas yang kemarin ketemu Coach Patrick ya? Belum tutup. Belum tentu juga. Nanti kan ini ya, nanti kan Alex akan pilih semua. Alex asisten semua, nanti dikasih dia. Tapi kalau dari PSSI maunya berapa pelatih asisten lokal bisa? Kan kita pengennya berkesinambungan. Betul. Ya, karena dia nggak bawa tim besar yang seperti kan dia ada yang di U23, ada di 20 sebagainya, mau nggak mau kita harap nanti itu akan nanti misalnya di timnas ada, di U23 ada, itu akan ada nanti yang kita minta untuk dia ngambil dari lokal. Nanti soal apakah ada pelatih fisiknya, ada pelatih apanya, itu semua nanti disangin dia. Kalau kontraknya berapa lama? 2+2. 2+2. Iya, jadi kalau 2 oke, kita lanjutkan 2. Tapi kan seperti yang sering kami sampaikan bahwa Pak Erick itu pengennya pada saat dia selesai pengurus berikutnya jangan ada beban. Oh iya. Ya kan? Ini plus 2 kan kami hitung main lebih 6 bulan. Tapi artinya nanti kalau pengurus federasi baru berikutnya bisa apakah dia mau langsung lanjut, dia nggak di situ gitu. Silakan lah, pilih nanti yang silakan. Salah satu target terdekatnya apa ketika menjabat langsung jadi pelatih? Yang pertama dulu ya, kami udah beritahu bahwa kita pingin dia punya waktu, ya, punya waktu untuk proses untuk melatih gitu. Dan kita sepakat di Expo itu untuk kita jaga 2 tahun ini ya, ini ya, dia bisa proses itu. Ya, kemudian yang terdekat pasti ada FIFA Series ya? FIFA Series. Ini ada nanti negara besar juga yang akan masuk. Mudah-mudahan dapat ya, dengan ranking yang cukup baik. Kemudian nanti ada AFF. Dan ini bisa juga. Jadi tahun depan kan ada Asia. Bang, selain Giovanni yang dikalahin akhirnya dipilih John Herman, siapa aja sih bang aslinya? Kan ada namanya etika yang udah kita pegang juga, kalau yang udah gitu, jangan. Kan lah itu proses. Bang, mau nanya FIFA Series bang, Nah, udah ada bocoran siapa aja yang akan main di sini? kan tadi udah saya bilang bahwa akan ada negara mudah-mudahan yang besar. Ya namanya ya. Ya jangan. Eropa ya bang? Eropa ya tapi? Kayaknya Eropa. Eropa. Clue ranking FIFA-nya kali bang? Hah? Clue ranking FIFA. 100 bawah ya pasti? Masih 100 bawah. Targetnya apa bang buat John Herman di debut utamanya FIFA Series? Dia bisa bentuk tim ya, tim bisa membayang ini. Dia kan kita tahu kan dibilang sebagai pelatih yang menerapkan format bunglon. Ya. Bisa dalam satu pertandingan dia bisa ngubah format 3 kali format. Terbukti
Jadi kita lihat nanti dia kan bisa dapat kombinasi yang cocok untuk Indonesia dan cocok untuk dia juga. Kita nggak tahu nih kalau pertanyaan bagaimana kan kita lihat. Bang, kalau ada kabar untuk value-nya George Herman itu di sebelumnya lebih murah dari Patrick atau SE itu gimana Bang dari PSSI tanggapannya? Kita harus tahu bahwa kita selalu kalau ngambil itu kan berdasarkan ini juga apa namanya berapa banyak tim yang dibawa. Oke, oh iya. Jadi harga-harga itu termasuk tim. Gitu. Karena bawahnya cuma 2 doang kali ya bisa dibilang. Ya, ada inilah. Jadi kita nggak bisa nilai dia apa kan kita harus hargai kayak lu lah. Kan temen lu aja nggak tahu lo gaji berapa tuh. Jadi kita inilah gitu ya. Tapi yang pasti dia pelatihan tuh ya setelah banyak tim yang dibawa itu dalamnya semua. Oke. Kalau dari George Herman sendiri ada laporannya apa sih Bang yang buat dia tuh pengen banget melatih Indonesia? Tapi kan banyak tawaran juga kan dari dia. Iya. Aku rasa ini ya tantangannya kan cukup menggairahkan gitu. Pertama, ini negara dengan level ranking 120 ya kan. Tapi pemain-pemainnya bermain di luar cukup banyak. Kualitasnya bagus-bagus. Aku lihat tantangannya, dia lihat tantangan besar tapi resource-nya bagus gitu. Bagi dia itu menarik gitu. Dan dia bisa lihat juga bahwa ada potensi-potensi kita misalnya kalau pemain timnas lain kan biasanya lihat liganya aja. Kalau ini kan enggak. Dia bisa lihat ada yang berdarah Indonesia nggak di luar negeri dan itu memungkinkan untuk diambil kan itu menarik untuk dijadikan sebuah pemain. Artinya nggak ada keterbatasan dia gitu. Kalau kita jadi pelatih lihat liga aja langsung dia bisa ukur nih. Tapi kalau karena kita mengandalkan juga pemain naturalisasi, dia kan bisa lihat bahwa oh ada peluang nih, yang ini yang besar nih bisa dapat peluang nih gitu. Jadi kan itu tantangan tersendiri gitu. Jadi tantangannya untuk naikkannya tinggi, di sisi lain resource-nya pun cukup bisa. Kemarin udah ketemu langsung Bang? Pas datang, Bang Arya udah ketemu langsung? Saya belum. Kalau secara personality gimana Bang? John Hetman orangnya? Orangnya ini ya, kalau dapat informasi sih yang pasti orang Inggris pada umumnya ya, agak-agak ini kan. Agak strike gitu ya? Ya, tapi karena dia juga motivator ya. Iya, motivator. Jadi pasti beda pendekatan dia. Orang motivator kan secara komunikasi dia cukup berbeda. Bagus. Nanti kalian rasakan lah. Untuk ke wartawan media pun dia pasti akan berbeda cara pendekatan untuk komunikasi. Karena dia motivatornya. Jadi walaupun orang Inggris yang sangat ini ya lebih klasikal lebih apa, tapi dia pasti ini. Gitu. Bang, terakhir dari saya Bang, hari ini kan ada pertandingan Persib lawan Persija ya Bang. Dari PSSI harapannya gimana? Kita sih berharap pertandingan fair. Wasit memimpin dengan baik. Ini karena kan kita tahu nih fansnya Persib sama Persija kan menunggu betul apalagi posisi Persija. Ini sangat menentukan mengambil puncaknya gitu. Jadi dari pertandingan kita harapkan pertandingan memuaskan, sangat bagus. Sisi lain kita berharap para supporter tolong jaga fair play. Mau kalah mau menang ya harus diterima. Jangan ada umpatan, makian apapun semua janganlah gitu. Apalagi ada sampai fisik jangan. Mari kita nikmati sepak bola sebagai sebuah pertandingan yang seru. Apalagi kan ini keduanya punya histori panjang. Kemudian sisi lain dari peringkat juga seru. Jadi harus kali kita harus nontonnya seru banget. Masih dipantau FIFA nggak sih Bang? Masih lah. Bang terakhir dari saya, sempat ada yang viral soal tadi VAR tuh, apa yang Liga 2 yang Garuda X ya, yang bolanya tuh jauh ternyata tapi golnya malah disahkan. Pandangannya gimana Bang? Ini yang kita minta teman-teman dari kewasitan untuk melakukan evaluasi ya. Kita harap ketua komite wasit melakukan evaluasi juga. Karena apa? Kita menghadirkan VAR kan untuk bikin fair pertandingan supaya orang bisa menikmati pertandingan dengan baik juga, supaya semua melihatnya sebagai fair. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang dan seperti itu. Kita minta evaluasi ke teman-teman komite wasit untuk evaluasi itu. Tapi berarti sangat disayangkan itu terjadi ya Bang? Ya kita sayang sama komite wasit nanti yang akan melihat nilai itu. Masih ada laporannya, pasti nggak mungkin nggak ada laporannya. Bang John Hetman datang ke Persija Persib masih nonton?
Kayaknya enggak. Istirahat Kenyang dulu dia, ya. Bang. Jet lag ya. Capek.